Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya yang soleh dan soleha. Apa kabar? Baik tentunya kan? Sehat? Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk memulai pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang akan kita bahas bab 2 yang berjudul Mari Mengenal Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mulai dengan mengucapkan doa, memohon kepada Allah agar dilindungi dan ditambahkan ilmu untuk kita semuanya. Marilah kita mulai anak-anak ya. Angkat tangannya. Ikuti bacaan ibu ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Nah, kita mulai pelajaran kita. Mari mengenal Allah. Ini yang terdapat pelajaran tentang Asmaul Husna. Sebelum kita lanjut lebih jauh, sebaiknya kita mengetahui apa itu Asmaul Husna. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha ini, apakah ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, Asma dan Husna. Asma artinya nama. Al-Husna artinya baik. Jadi, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Jadi, Asmaul Husna Allah berarti nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna Allah itu anak-anak ibu sekalian? Ya, ada 99 nama-nama Allah yang mencakup dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Nah, di antara 99 tersebut, pada pagi hari ini kita bahas dua dahulu ya anak-anak, yaitu Al-Hafiz dan Al-Wali. Apa anak-anak? Al-Hafiz dan Al-Wali. Nah, apa tujuan kita mempelajari Al-Hafiz dan Al-Wali ini? Yang pertama, menerima adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memelihara, yang maha melindungi dengan baik. Yang kedua, menunjukkan perilaku tawakal, bersyukur, rajin belajar, dan rasa ingin tahu sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Hafiz, dan Al-Wali dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kita bisa menyebutkan Asmaul Husna, Al-Hafiz, dan Al-Wali beserta artinya dengan benar. Dan yang keempat, membuat karya berupa kaligrafi. Nanti akan diberikan tugas pada anak-anak untuk menulis kaligrafi. Apa tuh kaligrafi? Tulisan indah. Nah, nanti disuruh membuat kaligrafi Al-Hafiz dan Al-Wali beserta artinya dengan baik dan benar. Nah, marilah kita masuki bab pelajaran yang pertama, Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya yang maha memelihara. Allah Al-Hafiz berarti Allah yang maha memelihara. Allah memelihara segala sesuatu agar tidak rusak dan goyah. Memelihara segala amal perbuatan hamba-hambanya agar tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Hud ayat 57 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Artinya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Bukti bahwa Allah itu Maha Memelihara bisa kita lihat dari alam sekitar kita. Yang pertama, bahwa Allah itu memelihara langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Allah menciptakan langit untuk tempat kita berlindung dan bumi untuk tempat kita tinggal. Dan Allah memeliharanya agar benda-benda yang ada di langit berjalan sesuai dengan porosnya. Allah juga memelihara hamba-hambanya dari musibah. Apa-apa saja contoh-contoh musibah itu ya Bu ya? Ya, contohnya misalnya musibah kebakaran, musibah banjir, tanah longsor yang banyak kita lihat di televisi, dan bahkan juga musibah kecelakaan di jalan. Allah memelihara kita dari musibah tersebut, dan tugas kita adalah memohon kepada Allah supaya Allah memelihara kita dari segala musibah tersebut dengan cara berdoa memohon perlindungannya. Contohnya, kalau anak-anak ibu setiap pagi, setiap mau keluar rumah, hendaklah dibaca doa menyerahkan diri kepada Allah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita selamat dari segala musibah selama kita berada di luar rumah. Yang ketiga, Allah memelihara rezeki manusia. Allah menciptakan manusia seiring dengan rezeki yang diberikan Allah untuk kita. Nah, kita akan mendapatkannya sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kita berusaha dengan cara bekerja, mencari rezeki dimanapun. Yang penting kita mencari rezeki dengan halal dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah memelihara amal ibadah hamba-hambanya. Sebagai umat Islam, orang yang mengaku beragama Islam, maka segala amal ibadah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa, anak-anak? Agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar amal-amal ibadah kita yang soleh tetap istiqomah kita lakukan setiap saat. Nah, bagaimana cara kita meneladani Al-Hafiz tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi, dari nama Allah Al-Hafiz ini, yang pertama, ya, kita berusaha untuk memelihara hati. Memelihara hati kita dari sifat-sifat iri, dengki, sombong. Itu adalah sifat-sifat yang tidak baik. Jadi maunya hati kita adalah hati yang ikhlas, yang bersih dari sifat-sifat yang tidak baik. Yang kedua, kita harus berusaha untuk memelihara lisan. Nah, ini anak-anak ibu lisannya ini terlalu ramah-ramah. Boleh ramah, tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghina orang, atau sampai berbohong. Itu tidak boleh anak-anak ya. Maka kita pelihara lisan kita dari kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dari meneladani Al-Hafiz ini, kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Nah, anak-anak ibu, di kelas kita kan pada punya teman. Makanya dengan teman kita haruslah berteman dengan baik. Jangan saling berantem, jangan saling ngejek-mengejek. Ya, kita jaga, kita pelihara. Dan selanjutnya menjaga tetap beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan melaksanakan sholat, puasa, zakat.
haji. Kalau mampu, kita tetap menjaga ibadah kita agar ibadah kita itu tetap istiqomah. Jangan satu hari sholat, satu hari tidak. Maka kita harus menjaganya secara berkesinambungan. Yang selanjutnya menjaga diri supaya tidak melanggar larangan Allah. Berarti kalau perbuatan itu dilarang Allah, berarti itu adalah perbuatan dosa. Maka kita harus menjaga diri kita agar tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu apa? Memelihara kedamaian bermasyarakat. Kita juga tinggal di lingkungan masyarakat, maka kita harus memelihara kedamaian itu agar tidak terjadi pertengkaran dengan tetangga dan masyarakat sekitarnya. Dan selanjutnya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan cara apa, Nana? Gampang. Salah satunya, janganlah kita membuang sampah sembarangan. Jangan kita buang sampah ke paret, ke sungai, dan nanti akan mengakibatkan banjir. Siapa juga menanggung banjir itu? Ya kita juga sendiri. Maka kita wajiblah menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya, al-wali. Apa itu al-wali? Al-wali artinya yang maha melindungi. Allah al-wali artinya Allah yang maha melindungi. Dapat juga diartikan al-wali itu adalah Allah yang maha menguasai. Allah maha menguasai segala urusan makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Artinya, Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Nah, anak-anak ibu sekalian yang soleh dan soleha, apa buktinya bahwa Allah itu maha melindungi? Nah, kita sudah tahu bahwa Allah itu maha melindungi. Buktinya apa? Allah melindungi diantaranya adalah melindungi orang-orang beriman agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang sia-sia, tidak terjerumus kepada perbuatan yang melanggar perintah Allah. Allah juga memberi petunjuk kepada orang-orang beriman. Nah, bagaimana cara kita meneladani Allah al-Walid ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Kalian dapat juga meneladaninya. Contohnya dengan berbuat baik, dengan memberi perlindungan kepada orang yang membutuhkan perlindungan. Karena Allah. Bukan karena siapa-siapa ya anak-anak ya. Kita memberi perlindungan kepada orang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai umat Islam kita juga tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah semata. Jangan meminta perlindungan kepada pohon besar, kepada gunung, kepada kuburan. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa memberikan perlindungan. Yang bisa memberikan perlindungan itu adalah Allah. Jadi kalau kita memohon, meminta perlindungan kepada selain Allah, itu adalah termasuk perbuatan syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah mengakui bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah. Dan itu termasuk perbuatan dosa besar. Itu masuk neraka yang paling dalam. Maka apakah anak ibu mau masuk neraka? Tentu tidak kan? Nah, makanya kita
menasehati diri kita dan keluarga kita untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik tersebut. Sampai di sini sajalah penjelasan Ibu tentang Asmaul Husna, Al-Hafiz, dan Al-Wali. Mudah-mudahan anak ibu yang soleh dan soleh semuanya mengerti. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.